Selisik, balik lagi nih sama Penmas Selisik. Siapa nih yang masih penasaran terkait bahasan-bahasan seputar Penmas? Kalau kemarin kan kita bahas tentang PNFI. Nah sekarang kita lanjut ke konsentrasi selanjutnya yuk. Dalam konten hari ini, kita akan membahas tentang PPSDM, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Konsentrasi ini merupakan salah satu dari 3 konsentrasi yang paling banyak diminati loh Sobat Selisik. Konsentrasi ini juga cocok buat Sobat Selisik yang memiliki ketertarikan dengan manajemen dalam bidang lembaga kepelatihan. Biasanya PPSDM juga bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, lembaga pendidikan, bahkan hingga sektor industri. Nah, menarik gak sih? Pasti teman-teman juga udah pada penasaran kan? Kira-kira PPSDM itu seperti apa sih? Langsung aja kita tanya ke Akang Teteh Kema Penmas. Halo Kang Agus, gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih ya Kang udah mau nyempetin waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman tentang konsentrasi PPSDM ini. Nah Kang Agus, gimana nih Kang awalnya bisa memilih konsentrasi PPSDM ini? Apakah ada alasan khusus? Tidak ada alasan khusus yang spesifik gitu, tapi lebih ke arah karena dulu magang sebelumnya emang ada di divisi capacity building gitu, dan itu emang sama PPSDM. Sekarang dibuat modul, kurikulum, terus juga ada pelatihan-pelatihan. Oke nih Teh, di sini juga aku penasaran banget sama dosen-dosen yang baru Teteh temui gitu ya di semester baru. Sebelumnya gimana sih kayak pemikiran Teteh sebelum masuk ke semester baru tentang dosen-dosennya, dan ternyata apa yang Teteh rasain saat ini gitu? Hal yang barunya itu mungkin mindsetnya gitu, kayaknya di semester 7 makin berat nih kayak makin susah nih ini kayak gimana. Ternyata setelah 2 pertemuan ini, karena emang kita kan baru masuk ke 2 pertemuan ya, untuk kelasnya ini nggak begitu berat kok. Oke nih Kak, pengen tahu nih kita feedback seperti apa yang dosen berikan kepada tugas-tugas yang dikasih gitu ke mahasiswa-mahasiswanya. Pertemuannya baru 2 kali, jadi untuk dosen juga memberi tugasnya kita juga baru sedikit, bisa terhitung baru 1 sama 2 kayak gitu. Cuman untuk feedbacknya sendiri, alhamdulillah ada beliau memberi tugas kita untuk pertemuan dari 1 bab itu kita pelajari 1 bab, kita baca-baca buku tersebut, lalu nanti di pertengahan jalannya kita ada ice breaking. Nah terus kalau untuk tugasnya sendiri nanti waktu pas di akhir perkuliahan sekitar 30 menit atau 1 jam sebelum berakhir perkuliahan baru kita membahas dan kita berdiskusi. Oke nih Kang, kita juga penasaran banget nih sama menurut Akang mata kuliah apa sih yang paling menarik dan relevan gitu sama dunia kerja? Oke, di konsentrasi ini menurut aku yang paling menarik itu ada di training need assessment, mata kuliah yang diajar sama Bu Iip. Kenapa kayak gitu? Karena kalau sebagai trainer nanti di dunia profesi ya gitu, pasti butuh gitu analisis kebutuhan dulu dari peserta pelatihannya dan sebagainya, dan itu pasti bakal bermanfaat banget gitu untuk kita menunjang profesi kita kayak gitu. Oke, berarti Bu Iip ini Kang. Iya, Bu Iip betul. Oke, nih Kang, dari para dosen sendiri apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya yang paling banyak berkesan juga mungkin di Akang sendiri gitu? Di Bu Iip gitu, karena selain memberikan pembelajaran gitu secara teori, tapi Bu Iip juga bisa ngebangun gitu komunikasi yang baik, terus kayak kehangatannya itu kerasa banget gitu. Jadi kita sebagai mahasiswanya juga nggak ada perasaan yang jadi nggak nyaman ataupun lebih ketakut gitu, tapi emang benar-benar kayak seperti ya ibu gitu ya, kayak kita ngomong biasa aja dan lain-lainnya. Itu sih yang paling berkesan. Tapi tetap kita mau pertanyaan lagi gitu ya tentang PPSDM gitu sendiri. Dari aku sendiri pengen tahu tentang ambience-nya gitu ya, terus suasana belajarnya kayak gimana sih Kang kalau di PPSDM ini? Oke, untuk di angkatan 21 sendiri ya, PPSDM itu total 59 orang. Jadi pasti otomatis ramai banget gitu untuk orang-orang di dalamnya. Dan dosen-dosennya pun kebanyakan lumayan santai sih gitu, dan bisa menyesuaikan sama mahasiswanya. Kalau mahasiswanya pengen A, ya bisa didiskusikan dan selesai gitu. Kayak gitu sih lebih kurang lebihnya. Banyak banget ya, tapi tetap terjaga gitu ya ambience-nya. Tetap terjaga pembelajarannya. Oke, next nih Kang, kan tadi udah ada pengalaman di kelas gitu ya. Tapi kalau misalnya dari tantangan sendiri, pasti kan selama kuliah dari sini tuh banyak banget nih tantangan yang Akang hadapin. Apa sih tantangan paling besar dan tujuan juga paling susah gitu ya yang dihadapin sama Akang selama kuliah di program PPSDM ini gitu? Oke, kayaknya karena masih baru kali ya di awal gitu. Jadi tantangannya masih belum terasa nih besar kecilnya kayak gimana. Cuman kayaknya yang tergambar di depan nanti kayaknya bakal tugasnya yang bakal banyak banget, karena kita dari total 4 matkul itu tuh satu kelompok doang gitu. Jadi saling berkaitan tugasnya satu sama lain kayak gitu. Juga dapat informasi nih sebelumnya kalau Teteh tuh udah pernah magang kan katanya.
Nah, kita jadi penasaran nih, ada nggak sih keterkaitan teori yang dipelajari di Penmas itu ternyata kepake nih waktu di magang? Oke, iya. Untuk angkatan 2021 emang kita semester 6 full harus magang, semuanya diwajibkan dan kita diarahkan untuk mengikuti kampus mereka terlebih dahulu yaitu magang MSIB dan alhamdulillah Teteh dikasih kesempatan bisa bergabung di MSIB tersebut gitu. Waktu itu Teteh di Bakri Center Foundation kayak gitu di bidang divisi perencanaan dan pengembangan program. Itu kayak emang Penmas banget dan itu pelatihan banget gitu ya kayak gitu. Dan ada aplikasi pengaplikasian mata kuliah di magang itu. Penmas itu emang semuanya bisa diaplikasikan loh. Kita tuh ternyata dengan magang ini lebih terbuka lagi. Oh, yang sebelumnya kita pelajari itu emang berguna kayak gitu. Jadi waktu itu kita ada kegiatan campaign di yayasan tersebut dan karena kita harus ngasih briefing dulu lah disebutnya ke teman-teman volunteer, makanya kita harus nyusun dulu nih kurikulumnya karena kita kan mengedukasi masyarakat yang ada di Jakarta waktu itu kayak gitu. Wah, ternyata keren ya bisa tembus MSIB juga. Nah, sekarang kita penasaran nih, kalau semisal dikasih kesempatan lagi untuk mengulang magang, ada nggak sih hal-hal yang ingin dilakukan berbeda gitu? Oke, lebih ke teman-teman yang mau nanti daftar MSIB, tolong perhatiin lagi yayasan atau mitra yang pengen teman-teman itu emang dari hati tuh pengen gitu. Jadi teman-teman juga kan riset dulu ya, kayak yayasan ini seperti apa, gini-gini, jangan kayak Teteh. Karena Teteh, kalau misalnya Teteh mau ngulang, Teteh pengen memanfaatkan mitra-mitra yang Teteh bisa ambil itu yang sesuai sama yang udah Teteh research sebelumnya. Bukan hanya ya udah yang penting kuotanya habis, yang penting kuotanya bisa dimanfaatkan semuanya kayak gitu. Meskipun alhamdulillahnya di magang yang sebelumnya juga Teteh mendapatkannya yang sama gitu, kayak apa yang Teteh mau juga ternyata ada di situ juga gitu. Jadi kayak enggak keciplek banget kayak berbeda gitu loh, kayak aduh kok malah keterima di sini, enggak sih, enggak sampai kayak gitu banget. Tapi teman-teman tolong lebih arahkan lagi aja gitu, karena magang ini itu benar-benar berguna banget buat kedepannya. Jadi teman-teman itu bisa lebih belajar, apalagi sama teman-teman kampus yang lain ya. Kalau misalnya dengan teman-teman kampus yang se-Indonesia gitu, kita bertukar pikirannya itu lebih banyak lagi. Kalau misalnya sesuai sama yang kita mau itu kan jadi bermanfaat banget ya. Walaupun disebutnya enggak sesuai gitu sama yang ternyata dipengenin yang ditujunya apa, tetap aja gitu. Ada juga kok yang diambilnya. Cuman kalau misalnya boleh diulang, tolong teman-teman perhatiin lagi mitranya lebih banyak lagi, cari tahu informasi tentang mitra tersebut untuk dipilih untuk jadi magang gitu. Wah, sangat tergambarkan sekali ya tentang magangnya seperti apa, sarannya seperti apa. Dan kita ucapin terima kasih dulu ke Teh Isa yang udah meluangkan waktunya dan berbagi pengalamannya tentang magang di yang berkaitan dengan PPSDM itu tadi. Nah, sekarang dari Teh Isa sendiri ada gak sih kayak saran atau kesan pesannya gitu? Kalau buat saran sih, alhamdulillah sekarang udah dirubah ya. Kan kita itu untuk mengontrak mata kuliah konsentrasi itu di semester 6, sedangkan itu semester 6 kita udah konversi. Jadi mata kuliah yang emang itu intinya banget PPSDM itu ada beberapa yang udah dikonversi. Jadi alhamdulillahnya sekarang untuk teman-teman yang 2022 dan mungkin semoga nanti kedepannya juga terus menjalankan hal yang ini gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti yang tahun berikutnya juga jadi lebih terarahkan juga kalau misalnya mata kuliah konsentrasinya itu nggak dikonversi. Jadi teman-teman jadi lebih paham, lebih mantep lah gitu. Wah, mantap sekali. Mungkin sekian aja ya sharing session kita ini. Kalau kayak gitu kita ucapkan terima kasih kembali ke Teh Isa yang udah meluangkan waktunya. Oke, dadah.